Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dengan informasi yang menarik hari ini. Raja Dangdut Haji Rhoma Irama yang kini telah menginjak di usia yang ke-78 tahun, keberadaannya bersama Soneta Group masih eksis mewarnai pelantikan musik di Indonesia hingga saat ini dan memiliki basis penggemar yang sangat loyal tersebar di berbagai daerah. Hal ini dapat dibuktikan pada penyelenggaraan konser-konser di daerah. Penampilannya, Haji Rhoma Irama dan Soneta Group selalu mendapat sambutan antusias dari masyarakat di berbagai kalangan. Musik dangdut Soneta Group di bawah pimpinan Haji Rhoma Irama kini masih mampu memberikan sebuah seni hiburan kepada masyarakat di tengah ramainya grup-grup musik yang kini bermunculan. Soneta Group masih bertahan bersama Haji Rhoma Irama, bukan hanya sekedar memberikan hiburan, lirik lagunya memiliki unsur pesan dalam kehidupan manusia. Keberadaan Raja Dangdut Haji Rhoma Irama dan Soneta Group usianya sudah tidak muda lagi, namun kini masih memiliki aura yang cukup besar di belantika musik Indonesia. Soneta Group di bawah komando Haji Rhoma Irama berdiri pada tahun 1970 dan pada tanggal 13 September tahun 1973 membentuk karakter yang menggaungkan suara Muslim. Mengutip pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA, melalui saluran channel YouTube Balitbang Diklat ada sekitar 20-an yang membuat disertasi, tesis, dan skripsi yang membahas siapa Rhoma Irama yang sesungguhnya. Karya tulis ilmiah disertasi adalah karya tulis ilmiah yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa untuk meraih gelar doktor. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menemukan pengetahuan baru. Menteri Agama merasa heran tidak pernah menyaksikan ada seorang yang digubah dalam bentuk disertasi master. Benar apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tidaklah gampang diangkat menjadi sebuah topik disertasi. Menyusun topik disertasi perlu berbagai pertimbangan. Bidang ilmu dan keahlian, yakni topik disertasi harus sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian peneliti. Persyaratan institusi, yang mana perlu mempertimbangkan persyaratan institusi dan departemen tempat peneliti melakukan disertasi. Relevansi, yakni mempertimbangkan topik disertasi secara ilmiah, sosial atau praktis. Data dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penelitian jangka waktu, yakni mempertimbangkan jangka waktu disertasi yang ditetapkan. Menteri Agama mengungkapkan, di antara seluruh disertasi yang pernah dibacakannya, antara lain ada yang berbahasa Inggris dari Inggris dan satu dari Eropa. Menurut Menteri Agama, yang paling lengkap adalah yang ditulis oleh Saifuddin dari Palembang. Dan inilah yang memperkenalkan Haji Rhoma Irama ke seluruh akademik dan dinilai oleh Menteri Agama disertasinya sangat menarik. Lalu siapakah sosok Saifuddin? Inilah cerita perjuangan sosok Saifuddin yang memiliki cita-cita bisa bertemu Haji Rhoma Irama yang sangat menarik untuk kita simak. Saifuddin memiliki nama lengkap Dr. Haji Saifuddin Latif SAG MSI yang saat kecilnya berada di desa Siwalan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saifuddin saat masih kelas 5 SD memiliki cita-cita yang lain dari teman-temannya. Jika teman-teman lain saat ditanya oleh guru memiliki cita-cita jadi polwan atau polisi, namun tidak demikian dengan Saifuddin. Saat tiba giliran Saifuddin ditanya oleh sang guru, cita-citanya dia menjawabnya, saya ingin ketemu Haji Rhoma Irama. Saat masih kecil, Saifuddin sudah menggemari sosok Rhoma Irama melalui sebuah hiburan layar tancap di desanya. Dari situlah Saifuddin mulai mengenal sosok Rhoma Irama melalui alur cerita di film layar tancap. Saifuddin pun mulai tertarik untuk lebih mengetahui sosok Rhoma Irama, dan puncaknya sekitar tahun 1980-an saat Rhoma Irama mulai masuk televisi pertama kali dengan lagu Judi. Saifuddin mulai tambah penasaran dengan sosok Rhoma Irama dan dia mencari referensi dengan membeli kaset yang di situ ada lagu yang berjudul Malapetaka. Lagu Malapetaka inilah yang kemudian membuat Saifuddin merasa kagum dan menurutnya lirik-lirik lagunya beda dengan yang lainnya. Mulai saat itulah Saifuddin menggila dengan sosok Haji Rhoma Irama.
Waktu SMP atau SMA, Saifuddin menjadi penggemar berat Rhoma Irama. Ada cerita menarik saat kos di Gresik, Saifuddin mendapat uang SPP dari orang tuanya. Karena kagumnya terhadap Haji Rhoma Irama, uang itu tidak dibayarkan untuk SPP, melainkan untuk menonton film Rhoma Irama yang berjudul Nada dan Dakwah. Dan itu terjadi sekitar tahun 1992 di Gresik Theater yang diputar selama 3 kali, jam 1, jam 3, dan jam 6. Saifuddin dengan menggunakan SPP keluar masuk menonton film tersebut dengan tayangan film yang sama. Esoknya saat tiba jadwal ujian, Saifuddin tidak boleh mengikuti ujian karena belum menyelesaikan SPP. Akhirnya Saifuddin melaksanakan ujian sendiri di kantor dengan pernyataan sanggup membayar SPP-nya kapan. Saifuddin menceritakan sejak SMP, SMA hingga hijrah ke Palembang, cita-cita dirinya ingin bertemu Rhoma Irama belum bisa kesampaian. Di Palembang, Saifuddin juga merupakan seorang aktivis, yaitu dari mahasiswa dengan rambutnya yang gondrong dan kuliah jarang masuk dan selalu ikut demo terus. Yang mengejutkan saat sebagai aktivis sambil demo di tahun 1998, ia mengantongi kaset Rhoma Irama. Dengan mengantongi kaset Rhoma Irama tersebut, Saifuddin merasa orasinya lebih bersemangat dan bisa lebih didengar. Saat Saifuddin duduk di depan fakultas, merenung pada dirinya sendiri yang sudah besar, sudah menyelesaikan kuliah, sudah jadi aktivis, cita-citanya ketemu Haji Rhoma Irama kok belum kesampaian. Di tengah kegalauannya ada seorang teman Saifuddin yang membawa koran Sriwijaya Post. Ada sebuah informasi yang menyebutkan Rhoma Irama akan konser di Bangka Belitung dan kurang lebih 2 hari lagi. Saifuddin belum mengenal sama sekali Bangka Belitung itu di mana. Saifuddin pun bergegas beli tiket jet foil langsung pergi ke Bangka Belitung, dan di situ Saifuddin menemukan sebuah spanduk besar konser di Pangkal Pinang. Saifuddin melanjutkan naik bus ke Pangkal Pinang sendirian, yaitu di Pasir Padi, dan mencari lagi informasi keberadaan Rhoma Irama. Mendapatkan informasi yaitu di Hotel Serata. Saifuddin pun menanyakan kepada petugas resepsionis apakah benar Soneta menginap di sini. Petugas resepsionis pun membenarkan. Akhirnya Saifuddin dapat bertemu dengan almarhum Mas Dedi. Saifuddin diarahkan supaya nanti bertemu setelah melakukan cek sound di pantai Pasir Padi. Sesudah Isya supaya kembali lagi. Namun gak begitu lama, ada iring-iringan mobil rombongan Rhoma Irama datang. Saifuddin pasang strategi menyamar sebagai wartawan karena diajari oleh Mas Dedi tadi, jika sebagai mahasiswa kurus seperti kayak gini, susah kamu bisa ketemu sama Rhoma Irama. Kamu harus pura-pura jadi wartawan. Saifuddin pun menanyakan bagaimana caranya, lalu Saifuddin dikasih ID card. Dengan dibekali ini, kamu nanti bisa ke panggung dan bisa kemana-mana. Saifuddin mengungkapkan saat cek sound sudah dikarcisi. Saifuddin pun menunjukkan ID card tersebut ternyata benar-benar sakti sebagai wartawan dan mendapat akses bisa naik ke panggung. Itulah pertama kali Saifuddin bisa melihat secara langsung Haji Rhoma Irama dan merasa sangat terharu sekali, dan tepatnya pada tanggal 14 April tahun 1999. Setelah Haji Rhoma Irama selesai cek sound, Saifuddin menghampiri Haji Rhoma Irama, bilang ke Pak Haji, "Pak Haji, saya mahasiswa, mohon izin saya mau ketemu." Haji Rhoma Irama pun mempersilahkan, nanti ketemu sesudah Isya ya di hotel. Rombongan Haji Rhoma Irama naik mobil menuju hotel dan Saifuddin menyusul mengikuti dengan berjalan kaki dari Pasir Padi menuju ke hotel kurang lebih 2 km. Saifuddin tidak tahu dirinya nanti akan tidur di mana. Di hotel Saifuddin rela menunggu saat Haji Rhoma Irama berada di resto menerima tamu. Menjelang jam 9, dari teman-teman Soneta mendekatinya dan menanyakan kok belum ditemui oleh Pak Haji, mungkin lupa. Tak berapa lama akhirnya Haji Rhoma Irama menemuinya. Saifuddin menyampaikan niatnya untuk membuat skripsi yaitu strata 1, dan Haji Rhoma Irama pun mengabulkan saat itu juga.
Dan saat Saifuddin ingin meraih gelar doktor, kembali membuat disertasi tentang Haji Rhoma Irama. Itulah sekelumit cerita perjuangan seorang Saifuddin yang memiliki cita-cita ingin bisa bertemu Haji Rhoma Irama. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.